Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang umroh sebagai perjalanan hati. Para jamaah datang ke tanah suci dengan membawa harapan, doa, dan berbagai kekurangan diri adalah salah satu bukti bahwasannya kita mengakui kita adalah bukan siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa. Tidak ada jamaah yang datang dalam keadaan sempurna. Kita semua datang dengan dosa, kelalaian, kelemahan, dan kekurangan masing-masing. Tidak ada jamaah yang datang dalam keadaan sempurna. Karena itu, umroh bukan sekedar perjalanan fisik menuju Mekah dan Madinah, tapi umroh adalah perjalanan hati. Pada kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, dengan orang tua, pasangan, anak, saudara, dan siapapun yang mungkin pernah kita sakiti, dan tidak kalah penting untuk menjadi kesempatan memulai kehidupan yang lebih baik setelah pulang. Maka datanglah ke tanah suci dengan hati yang rendah, jangan pernah merasa paling baik dan jangan merasa paling suci, dan jangan pernah merasa paling tinggi. Datanglah dengan hati yang penuh harapan akan rahmat Allah. Karena yang kita cari bukan hanya perjalanan yang lancar, melainkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, untuk kesempatan selanjutnya, saya akan membahas materi bagaimana mengelola ekspektasi agar umroh lebih nyaman. Ini sangat penting para jamaah karena banyak jamaah yang merasa kurang nyaman bukan karena perjalanannya buruk, tetapi karena ekspektasinya tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Duyufur Rahman, umroh memang perjalanan yang indah, tetapi bukan berarti semuanya akan selalu mudah. Umroh adalah ibadah, bukan wisata murni. Tentu kita semua berharap hotelnya nyaman, perjalanan lancar, makanan cocok, bus tepat waktu, lift tidak antri, dan masjid tidak terlalu padat. Maka sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita siapkan hati bahwa mungkin akan ada antrian, mungkin cuaca tidak sesuai ekspektasi, mungkin jadwal menyesuaikan kondisi, dan mungkin hotel ramai. Jika sejak awal hati sudah siap, insya Allah jamaah tidak mudah kecewa. Mengelola ekspektasi bukan berarti mengabaikan kenyamanan. Kami High Tour Travel tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik dan tetapi jamaah juga perlu memahami bahwasannya dalam perjalanan ibadah ada hal-hal yang tidak selalu bisa kami kendalikan. Yang bisa kami kendalikan adalah sikap, lisan, dan kesabaran kita. Dan pada kesempatan selanjutnya ada hal-hal yang mungkin akan dirasakan jamaah, yakni antrian panjang, kemudian cuaca yang mungkin cukup panas, dan ini semua bukan untuk ditakuti para jamaah, tetapi untuk dipersiapkan. Misalnya saat antri, saat masjid sedang ramai, saat tubuh merasa lelah, ingatlah bahwa umroh adalah ibadah bukan wisata semata. Kadang yang membuat umroh menjadi sangat bermakna bukan hanya saat kita menangis di depan Ka'bah para jamaah, tetapi juga saat kita mampu menahan lisan ketika lelah, tetap sabar ketika antri, dan tetap bersyukur dalam semua kondisi. Duyuf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari materi ini kita belajar bahwasannya umroh adalah perjalanan hati. Maka setiap jamaah yang datang ke tanah suci dengan doa, harapan, dan kekurangan diri masing-masing, alangkah baiknya kita tata niat kita tata hati kita untuk selalu merasa
rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video selanjutnya kita akan membahas tanda perubahan baik setelah umroh dan serta doa memohon keikhlasan agar ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.